Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Subaidi, beralamat di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, dan berkeluarga dengan anak 3, semuanya itu perempuan. Sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumeneb untuk periode yang ketiga dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dapil 2. Ya, saya ini sejak kecil tidak pernah mondok, bahkan background pendidikan saya itu adalah bukan pondok pesantren tetapi pendidikan formal. Dari kecil pun saya tidak pernah berkeinginan atau bermimpi untuk menjadi seorang anggota DPRD, karena saya sejak kecil itu sudah terbiasa dan dilatih dengan sebuah kemandirian yang dalam hal ini saya menekuni bidang profesi sebagai bisnis dari sejak baru berkeluarga sampai dengan punya anak. Di perjalanan terakhir saya sampai di dunia politik ini bukan semata-mata keinginan pribadi, dan saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi anggota DPR. Namun demikian, karena saya sehari-hari ini selalu bersama dan akrab dengan salah satu pengasuh pondok pesantren di Desa Dembung Barat, yaitu beliau Kiai Haji Syarijuddin, pondok pesantren Ar-Rahman ya, Dembung Barat. Saking akrabnya saya dan seringnya saya dengan beliau, saya seringkali diajak untuk silaturahim ke almarhum Kiai Haji Waris Ilyas, pengasuh pondok pesantren An-Nufayah Bulu-Bulu. Saking seringnya saya diajak, suatu saat beliau itu menyampaikan sebuah keinginan ke saya langsung. Beliau itu menyampaikan, sudah kadung dekat dan sering dengan Pak Kiai Syarijuddin dan sering silaturahim Kiai Waris, saya diminta untuk bantu-bantu partai P3 sekaligus masuk di kepengurusan. Inilah awal mula perjalanan saya dari dunia bisnis ke dunia politik. Namun demikian, saya tidak langsung menerima tawaran itu, karena hal ini juga akan berimplikasi, ada konsekuensinya dengan dunia saya yang sebelumnya, yaitu tentang bisnis saya tentunya. Ketika saya sepulangnya dari almarhum Kiai Waris, saya rembukan dengan keluarga. Karena keluarga mengizini dan beliau tidak, dan istri itu tidak keberatan, karena ini adalah permintaan Pak Kiai yang akan saya jadikan guru dan panutan saya, karena saya tidak punya guru untuk mondok. Jadi saya sekaligus berniat dan bertekad untuk berguru kepada beliau. Inilah asal usulnya, sehingga saya masuk di kepengurusan P3 itu ketika tahun 2000, sekitar tahun 2000. Waktu itu saya pertama kali menjadi wakil sekretaris DPC tahun 2000 ya. Jadi sudah menjalani 21 tahun yang lalu. Akhirnya setelah saya direstui dan saya menyampaikan penerimaan terhadap apa yang diinginkan oleh Kiai Waris, tentu saya berniat dalam hati saya, karena tentu adalah dunia beda. Kalau dunia bisnis itu kita target adalah untuk memperoleh keuntungan, tapi ketika masuk ke dunia politik, ya saya harus bisa mengabdikan diri sesuai dengan tusi bahwa anggota DPR adalah mewakili rakyat yang harus amanah.
Dari sana saya berubah niat. Tentu saya datang ke lembaga ini tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi target saya, niat saya sudah berubah untuk mengabdi kepada masyarakat. Untuk pengabdian ini semampu yang bisa saya berikan gitu. Dan setelah itu ya, di perjalanan saya setelah dicalonkan tahun 2004 ya, karena mungkin nasib belum beruntung, saya tidak jadi anggota DPR. Alhamdulillah 2009 saya sudah ditakdirkan menjadi anggota DPR sampai sekarang dengan mungkin periode yang ketiga ya harus saya lakukan. Ya, misi saya tadi itu sudah jadi niat sekaligus misi untuk mengabdi dengan kepentingan masyarakat. Jadi ini kalkulasi saya bukan kalkulasi keuntungan, tapi kalkulasi pengabdian. Niat untuk mengabdi sebisa tentu semampu yang bisa saya berikan pengabdian itu. Yaitu tadi saya menyenangi dan senang sekalipun dalam satu sisi dari sisi materi tidak dapat, tapi saya sudah senang dengan bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat. Dan setelah saya menyelami 3 periode ini, sederhana sebetulnya. Jadi rakyat itu tidak terlalu menuntut macam-macam dengan kepentingan yang bersifat personal sebetulnya. Kalau kepentingan yang bersifat umum memang harus kita hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat. Ya, ini saya akan berangkat dari niat, sudah mengikhlaskan diri dengan tekad bagaimana saya bisa mengabdi dan selalu hadir di tengah-tengah kegiatan masyarakat. Itu saja yang saya berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat sampai memberikan amanah kepada saya 3 periode. Ya, dalam hal kesulitan memang pastilah, namanya hidup, apalagi kita tentu lebih mengutamakan masyarakat daripada diri sendiri. Ketika kita menjadi kepala rumah tangga saja, berhadapan dengan istri dan anak, ini memang ya pasti adalah kesulitan-kesulitan. Apalagi ini kita berhadapan dengan masyarakat umum, dengan rakyat tentu. Tetapi selama hati kita ini ikhlas dan betul-betul ikhtiar dalam rangka membantu masyarakat, saya kira kesulitan-kesulitan itu akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya. Yakin itu. Itu keyakinan saya. Kalau ukuran berhasil ini kan kita relatif ya, berhasil itu yang seperti apa. Kalau saya alhamdulillah selama 3 periode saya ini menjadi anggota DPR, 3 periode pula saya menjadi ketua komisi, tidak pernah sekalipun itu semua program pemerintah untuk rakyat saya masuk di situ, tidak pernah. Tidak pernah saya numpang dengan kegiatan pemerintah yang akan diberikan kepada rakyat, walaupun satu aja tidak pernah selama 3 periode. Jadi semua kegiatan dan kepentingan masyarakat, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan program-program kepada masyarakat, saya tidak ikut ngurus, bahkan saya suruh urus kepada orang lain, berikan kepada masyarakat yang berhak. Yang penting itu tepat sasaran. Bukan, ini hanya cerita yang pernah saya alami ketika saya menjadi anggota DPR. Periode pertama saya menjadi ketua komisi 4 DPRD dulu, mitra kerja saya salah satunya adalah Kesmas ya, Kesmas Sekretariat Daerah Pemkab Sumbar, di mana kegiatan programnya itu ada bantuan musala dan masjid. Waktu itu saya menjadi ketua komisi dan dikasih kaplingan jatah untuk memfasilitasi kepada 54 lembaga. Di rumah saya sendiri sampai hari ini masih ada langgar, surau ya, yang ditempati oleh umum sampai hari ini berjemaah.
dan itu adalah salah satu surau atau langgar itu yang paling tua di kampung saya itu. Dari sejak dulu sampai sekarang tidak pernah satu kali pun saya menempatkan anggaran untuk langgar saya, untuk surau saya. Walaupun saya dapat kaplingan waktu itu 54. Saya tanya kepada istri saya, gimana ini langgar kita, mau diambilkan benda satu saja? Oh jangan, jawaban istri saya itu, jangan ngambil, ini berikan kepada orang lain dulu yang masih butuh. Karena perjalanan itu kita sudah tidak mau, alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan langgar saya itu dari anggaran pemerintah, alhamdulillah. Dan kita sudah komitmen, artinya profesi lama saya, misalkan bisnis, walaupun kecil-kecilan sampai hari ini masih berjalan ditangani oleh istri saya. Itulah salah satu penunjang untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Tidak hanya mengandalkan apa yang saya peroleh dari gaji DPR. Karena karir politik ke depan, ya saya kira saya itu realistis saja lah, sederhana. Terlalu punya keinginan terlalu tinggi, ya kalau tidak balance seimbang, ya sama dengan bohong juga. Saya kira selama rakyat masih mau memberikan amanah kepada saya, ya saya siap masih akan melaksanakan amanah itu untuk menjadi wakil rakyat. Saya kira itu saja, tidak terlalu berlebihan selama rakyat itu masih menitipkan amanah ke saya. Kalau berhubungan dengan masyarakat dan keluarga, tentulah dari sisi waktu kami kan sudah sangat terbatas. Kalau dulu saya sebelum menjadi wakil rakyat, kepada istri, anak maupun tetangga dan teman itu luar biasa. Jadi sangat longgar untuk kita komunikasi dan bersilaturahim. Paling utama bagi saya itu yang merubah adalah waktu. Ketika waktu saya dulu ini luar biasa, cukup puas, tapi sekarang dengan keluarga dan anak saja sudah dibatasi. Tapi ini bukan menjadi keluhan ya, tentu ini menjadi juga yang harus saya senangi sehingga saya tidak menyesal. Kalau pun saya tidak mendapatkan keuntungan dari sisi materi, tapi minimal pengalaman, sejarah sudah bisa kita buat. Itu yang bisa saya banggakan, karena sejarah perjalanan hidup ini menjadi catatan juga bagi keturunan saya ke depan. Apalagi masyarakat awam kadang-kadang kan tidak tahu dengan proses bagaimana untuk menuju kesejahteraan, bagaimana untuk memperoleh bantuan dari pemerintah. Ini kan biasalah, kita maklumi masyarakat awam itu kan pemikirannya kan spontan itu. Ketika menginginkan sesuatu, ya dia harus dapat dan dalam waktu cepat. Padahal semua hal yang berkaitan dengan anggaran negara, anggaran pemerintah, tentu ini ada tahapannya, ada prosesnya. Ini menjadi salah satu, dan kadang-kadang masyarakat ini semua hal memang disampaikan itu loh, untuk bisa dibantu. Karena masyarakat ini kan tidak ngerti. Saya pun harus memahami dan menyadari itu. Tergantung bagaimana kita akan memberikan penjelasan, mengadvokasi mereka bahwa semua hal ini pasti ada proses dan ada ketentuannya, proses waktu dan proses yang lain-lain. Memang semua hal, bukan cuma bidang yang saya tekuni itu loh. Misalnya saya di ekonomi dan keuangan Komisi 2, kalau pembangunan jalan dan lain-lain di Komisi 3. Ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, memang apapun yang menjadi aspirasi rakyat tentu ke wakilnya yang ada di wilayah masing-masing, walaupun itu bukan bidangnya. Ya keluh kesahnya begitu. Kalau kita memang tidak sabar, kita kembali kepada niat awal, pada akhirnya misalkan apa yang diinginkan tidak tercapai, tetapi komunikasi kita harus selalu baik dan selalu memberikan advokasi penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Kalau ini selalu dilakukan, saya kira masyarakat masih percaya untuk memberikan amanah kepada siapapun.
Modal saya hanya itu, setiap kegiatan masyarakat apapun itu yang bisa saya hadir, saya harus hadir. Itu saja. Soal pemberian yang lain-lain, saya kira tidak ada yang saya berikan. Dan kita ini memang lembaga ini adalah lembaga politik ya. Tapi komunikasi hubungan kita dengan orang lain itu jangan dipolitisir. Inilah salah satu pesan Ki Waris kepada saya. Dan itu selalu saya jaga. Beliau itu menyampaikan, ya kita memang ada di ruang politik, tapi semua hal jangan dipolitisir. Komunikasi kita jangan dipolitisir, biasalah. Jangan karena jadi masuk di ruang politik lalu kita berhubungan, berbicara, semua itu dipolitisir. Nah, itu pesannya beliau tuh kepada saya. Makanya saya menganggap guru walaupun saya tidak mengaji langsung kepada beliau. Ini kan kebanggaan saya juga. Kebanggaan saya menjadi salah satu catatan sejarah hidup saya juga.